Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno Hatta Bandung. Di sini. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Nah, paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap ada KTP Ya, aslinya gitu. Asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Nama ya, nanti kita tandain wajib balik nama ya. Oh, wajib balik nama gitu. Oh. BPKB-nya ada kan? Ada BPKB-nya. Kalau nggak balik nama tahun depan, kalau bawa KTP dia tetap bisa, nggak usah balik nama. Bisa. Tapi ini bapak tetap harus dulu. Kalau bikin pernyataan dulu dia akan dibalik namakan tahun depan. Ternyata nggak bisa guys, walaupun bisa, cuma satu kali. Kalau sekarang ambil STNK tanpa KTP, tahun depan saya wajib buat balik namain motornya. Gitu. Jujur nggak ada rencana buat balik nama sih, karena kan kaleng masih sampai 2028 ya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang terus memberikan partisipasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saya mengucapkan terima kasih nih pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno Hatta. Dan selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian. Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum efektif dilaksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas informasinya dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat. Sekarang PLT-nya siapa? Pak Ban. Bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Ya, Pak. Bisa? Ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana, Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian, satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos, nggak boleh gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya justru dengan kita terhambat di sini numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasa harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasa harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan jasa harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran. Agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Nah, kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Terus kemudian nanti ada uang lebih diasuransikan seluruh rakyat, kan uangnya jadi
Muter. Sekarang berapa yang masih nunggak? 5 juta. Nah 5 juta itu diverifikasi. Penyebabnya apa? Ya beragam, nggak boleh ada, kalau bilang lu pakai konsultan. Kita kejar ada 2 juta, kita kejar 2 juta. Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah problemnya dicari, karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari, pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan, kan malah kita rugi, kasihan yang lain yang taat.